Mendapat amanat menjadi wakil rakyat tentu sudah sepatutnya para anggota dewan yang bermartabat punya perilaku terhormat. Tapi apa jadinya kalau para wakil rakyat malah justru bikin ulah yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota dewan. Seperti ada yang main game saat rapat, ada juga yang main tangan atau terlibat penganiayaan hingga ketahuan mengonsumsi narkoba. Kelakuan-kelakuan tidak terpuji tadi sudah pasti mencederai kepercayaan rakyat. Ya, saudara, jika ingat penggalan lirik lagu milik Iwan Fals, wakil rakyat ya seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Nah, kalau wakil rakyat yang satu ini bukan lagi tidur ya, tapi terekam saat bermain game pada saat rapat. Iya, ulah anggota Komisi C DPR DKI dari fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega ini tengah jadi sorotan ataupun perbincangan. Karena apa? Karena Cinta Mega terekam tengah bermain game di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis 20 Juli yang lalu. Padahal, saudara, saat itu tengah berlangsung rapat bersama dengan PJ Gubernur DKI Jakarta. Cinta Mega, saudara, terlihat menggeserkan tablet miliknya, tapi tetap dengan layar menyala dan menayangkan sebuah game. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Cinta Mega akhirnya meminta maaf atas viral video dirinya kedapatan bermain game saat rapat paripurna di gedung DPRD DKI. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan yakni Cinta Mega mengaku lalai dan bermain game saat ruang rapat. Saya meminta maaf kepada semua pihak, terutama fraksi saya atas kejadian tersebut dan saya menerima konsekuensi berupa sanksi apapun. Ternyata tidak hanya meminta maaf, Cinta Mega juga mengklarifikasi soal dirinya yang main game slot saat rapat paripurna DPRD DKI. Lewat keterangan tertulis, Cinta menyangkal sedang bermain game slot saat menunggu sidang paripurna dimulai. Saya nggak tahu slot, saya sebelumnya mainkan Candy Crush. Karena saya taruh di meja, nggak saya mainkan. Katanya itu iklan. Begitu klarifikasi yang dituliskan Cinta Mega soal dugaan dirinya bermain game slot. Ya, terlepas apapun permainan yang dimainkan oleh Cinta Mega, mau itu game slot ataupun bukan, tetap saja ya, perilaku yang dilakukan oleh Cinta Mega sebagai anggota dewan ini tidak etis. Apalagi bermain game dilakukan di tengah-tengah rapat. Setelah menerima rekomendasi dari fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta memutuskan untuk memecat Cinta Mega dan akan merekomendasikan langkah pergantian antar waktu atau PAW. Cinta juga tidak dicalonkan kembali di pemilu 2024. Dan selanjutnya, DPD akan mengirimkan laporan dan rekomendasi ke DPP PDI Perjuangan untuk menentukan bagaimana nasib Cinta Mega termasuk soal status keanggotaan partai. Apapun udah salah di sana ya. Jadi nggak ada urusan mengenai slot kayak game kayak ya. Salah aja. Titik itu. Saya mohon maaf. PAW. Ya. Nah, nanti kita akan kirimkan surat PAW tersebut kepada DPP partai. Ya, meski Cinta Mega sudah mendapat sanksi keras dari fraksinya, hal ini tidak menghentikan laporan dari sejumlah pihak. Seperti yang dilakukan Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta yang melaporkan Cinta Mega ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena bermain game saat rapat. Setidaknya saudara, sudah ada 2 laporan yang diterima Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Surat pengaduan tadi telah diterima oleh Badan Kehormatan Dewan. Dan kenapa kita membuat pengaduan ke BK DPRD DKI Jakarta? Karena kita ingin menyahuti permintaan dari Badan Kehormatan Dewan, yang mana Badan Kehormatan Dewan 2 hari yang lalu menyatakan tidak bisa memproses dugaan pelanggaran etik tersebut kalau tidak ada laporan dari masyarakat. Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik
Adi Prayitno mendorong Badan Kehormatan untuk segera tindak lanjut anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega yang viral karena bermain game di ruang rapat paripurna. Perbuatan Cinta tidak etis dan tidak mencerminkan sebagai seorang wakil rakyat. Seharusnya anggota Dewan fokus membahas kepentingan rakyat dan pembangunan daerah ketika sedang menjalankan tugasnya. Saya kira ini menjadi pemandangan yang tidak etis, menjadi pemandangan yang tidak elok karena seorang anggota dewan itu adalah mereka yang mewakili rakyat. Jadi dalam keseharian hidupnya, dalam rapat-rapat yang menurut saya selalu dilaksanakan oleh forum kedewanan, itu harus disikapi dengan serius, fokus, dan hanya berpikir untuk rakyat, hanya berpikir untuk Jakarta misalnya. Jangan sampai di tengah rapat justru oknum anggota dewan malah sibuk main game, sibuk untuk urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat. Ternyata saudara, tidak hanya Cinta Mega. Pada bulan April yang lalu, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara dari fraksi Golkar diduga James Arthur Konjongian diduga melakukan penganiayaan pada seorang perempuan. Dalam video, anggota fraksi Partai Golkar itu terlihat sedang cekcok dengan seorang perempuan. Ya, berlokasi di sebuah kamar apartemen, perempuan ini mengaku jadi korban penganiayaan. Saat dikonfirmasi, James membantah adanya kekerasan. Kalau kita simak, nama James Arthur Konjongian ini bukan sekali ini saja menjadi perhatian publik. Sebelumnya, pada Januari 2021 yang lalu, James ini juga sempat viral usai sang istri menghadang mobilnya hingga terseret. Dan aksi nekat sang istri ini dilakukan karena ia melihat ada perempuan lain di dalam mobil sang suami. Sempat dipanggil oleh Badan Kehormatan, James Arthur ini sempat meminta maaf kepada publik lantaran membuat gempar. Ya, meski membantah melakukan penganiayaan, namun DPD Partai Golkar akhirnya mengambil sikap dengan mencopot James Arthur Konjongian dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara dan dari kepengurusan Partai Golkar Sulawesi Utara. Selain itu, saudara, Golkar juga membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus dugaan penganiayaan perempuan oleh James Arthur Konjongian. Dan satu lagi saudara, kasus yang ini juga bikin geleng-geleng kepala ya. Baru 6 bulan jadi anggota DPRD Lombok Tengah. Politikus Partai Berkarya Rian Ferdiansyah ditangkap polisi karena kasus narkoba pada Mei 2023. Anggota DPRD ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polres Lombok Tengah ketika pesta sabu bersama dengan 2 rekannya di sebuah rumah di Desa Puyung, Lombok Tengah. Dalam penangkapan itu, saudara, polisi mengamankan ada 0,37 gram sabu beserta dengan alat isapnya. Dan hingga kini kasus anggota DPRD Lombok Tengah yang terlibat narkoba masih diselidiki oleh Badan Kehormatan DPRD Lombok Tengah. Tentu saja, sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya setiap anggota dewan ini menjaga marwah dan juga martabatnya. Jangan cuma obral janji manis saat butuh suara, tapi justru berperilaku yang tidak etis dan memberikan contoh buruk ketika sudah punya kuasa.